Shalom saudara, jumpa lagi di bulan yang baru. Kita bersyukur untuk anugerah dan berkat Tuhan. Mari kita melihat Kejadian 3 ayat 15. Firman Tuhan katakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kalau kita membaca dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, segala sesuatu berjalan dengan baik dan sempurna. Relasi antara manusia dan Allah berjalan dengan baik dan sempurna. Relasi antara pria dan wanita, Adam dan Hawa, berlangsung dengan baik dan sempurna. Relasi antara pria, wanita, dan ciptaan pun berlangsung dengan segala baik dan sempurna. Tapi di Kejadian pasal 3, sesuatu yang terburuk terjadi. Dosa masuk ke dalam dunia melalui kejatuhan manusia yang pertama. Dan sejak dosa masuk ke dalam dunia, maka segala keburukan, kekacauan, bencana, dan segala sesuatu yang buruk terjadi akibat dosa dan kejatuhan manusia. Tetapi ada sebuah janji yang indah. Ayat ini dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, sebuah ayat yang luar biasa. Sering disebutkan sebagai Injil pertama. Karena ini adalah nubuat pertama kali dalam Alkitab tentang juru selamat. Dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nubuat mesianis pertama dalam Kejadian 3 ayat 15 ini berbicara bahwa ia akan meremukkan kepalamu. Artinya keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Keturunan perempuan itu siapa? Yaitu Kristus yang mewakili seluruh manusia. Dan nubuat mesianis kedua dalam Kejadian 3 ayat 15 adalah bahwa engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya ular itu akan menggigit tumit keturunan perempuan itu. Saudara, gigitan tumit tentu saja berbeda dengan meremukkan kepala. Ayat ini menunjukkan janji kelahiran Yesus, janji penebusannya dan kemenangannya atas iblis. Dengan salib Yesus, dia meremukkan kepala iblis dan mengalahkannya untuk selama-lamanya. Setan meskipun masih aktif di dunia ini, tetapi dia adalah musuh yang telah dikalahkan oleh Kristus. Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu bahwa iblis akan dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Kejadian 3 ayat 15 menunjukkan satu hal yang indah. Bahwa Allah punya rencana keselamatan bagi manusia yang berdosa. Sejak pertama kali manusia itu jatuh, Tuhan memberikan sebuah nubuatan, jaminan keselamatan bagi manusia. Kita memuji Tuhan untuk janji keselamatan yang sudah digenapi di dalam Kristus Yesus melalui karyanya di atas kayu salib. Kita memuji Tuhan bahwa kepastian keselamatan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu berarti keselamatan tidak ada di luar nama Yesus. Janji keselamatan yang besar dan berharga sudah diberikan kepada kita. Tetapi bukan hanya itu saja. Janji-janji penyertaannya senantiasa akan mengikuti kehidupan kita. Sesulit apapun keadaan kita hari ini, tetap percaya, tetap teguh mengikut Kristus karena janji penyertaannya ada buat setiap kita. Ini janji yang indah, nubuat yang sudah digenapi. Sebuah kabar baik yang harus kita teruskan bagi mereka yang belum percaya. Tuhan Yesus memberkati.